Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, jelang lengser, lagi-lagi Presiden AS Donald Trump membuat langkah-langkah yang kontroversial, memecat sang Menteri Pertahanan AS melalui akun Twitternya. Padahal jabatan Donald Trump hanya tersisa kurang dari 70 hari lagi. Mengapa dan apakah dalam sisa jabatannya ini Trump akan kembali memecat pejabat-pejabat tinggi di Amerika? Saya ulas untuk Anda pagi hari ini di Amuk Trump di akhir pemerintahan. Ya, pada hari Senin kemarin, Donald Trump telah memecat Menteri Pertahanan AS, yaitu yang bernama Mark Esper. Di mana ini sebuah langkah yang mengejutkan setelah Trump gagal menjadi presiden untuk kedua kalinya. Trump mencuit melalui akun Twitternya yang memang selalu memunculkan kontroversi-kontroversi, di mana Trump mencuit bahwa Mark Esper, yaitu Menteri Pertahanan AS, telah diberhentikan. Jadi bisa Anda bayangkan begitu ya, pemecatan seorang menteri ini dilakukan di media sosial yaitu Twitter. Namun ada hal yang menariknya karena sebelumnya Mark Esper menjadi perbincangan publik belum lama ini atas tindakannya yang mengundang Menteri Pertahanan RI yaitu Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, di mana kedua menteri ini menandatangani Memorandum of Intent atau MOI untuk upaya memulai kembali Defense Prisoner of War atau Missing in Action Accounting Agency. Hal ini dilakukan untuk memulai kembali pekerjaan untuk menemukan kembali personal-personal AS yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua yang lalu. Lalu pertanyaan selanjutnya, akankah ini mempengaruhi perjanjian itu? Ini memang belum dapat dipastikan begitu ya akan seperti apa, jadi kita nantikan saja nanti seperti apa. Namun the main question di sini, pertanyaan utama di sini, kenapa Trump memecat Esper? Ada konflik apa di belakangnya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, mengutip CNBC International, pemecatan dilakukan pasca kerusuhan yang kita ketahui ini terjadi selama berbulan-bulan lamanya di Amerika. Dan Esper di sini sempat menolak permintaan Trump, yaitu terkait dengan penerapan Undang-Undang Gawat Darurat di AS atau Insurrection Act yang memungkinkan pengerahan militer aktif untuk mengawal kerusuhan yang terjadi. Kita ketahui ini akibatnya maraknya demo anti-rasial yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Namun Mark Esper di sini tidak mengabulkan permintaan Trump tersebut. Inilah salah satu sebab kenapa Trump marah atau berang begitu ya kepada Mark Esper ini. Dan tak sampai di sana, pemecatan Esper ini juga mungkin bukan yang pertama karena seorang pejabat administrasi Trump mengatakan ke media bahwa pejabat FBI dan juga CIA akan segera dipecat oleh Trump. Dan saat ini kalau kita lihat begitu ya, direktur dari FBI AS ini adalah Christopher Wray begitu ya, sementara direktur CIA adalah Gina Haspel. Jadi memang belum ada kepastian begitu ya, tapi kalau Trump kembali memecat petinggi-petinggi Amerika Serikat, pasti ini akan menimbulkan kontroversi lainnya. Dan lagi-lagi begitu ya, tak sampai di sana saja karena ada satu lagi pejabat tinggi AS yang dipastikan oleh Trump akan ia pecat jika terpilih menjadi presiden AS kembali. Namun kita ketahui Trump kalah dalam Pilpres ini dan ini membuat kita menjadi bertanya-tanya lagi begitu, apakah Trump akan menggunakan sisa jabatannya untuk memecat petinggi yang satu ini? Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Dr. Anthony Fauci, salah satu ilmuwan pemerintah top Amerika Serikat ternyata juga terancam dipecat. Di mana Anthony Fauci telah mengeluarkan permohonan mendesak untuk perubahan kebijakan Amerika Serikat tentang virus corona. Yang kemudian ini mendapat teguran yang keras dari pemerintahan Donald Trump di hari-hari terakhir kampanye Pilpres di Amerika Serikat. Karena kalau Anda lihat begitu ya, pas kampanyenya dulu, Trump ini seringkali menciptakan kerumunan para pendukungnya tanpa menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Padahal kita ketahui Amerika Serikat ini adalah negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Dengan kalau kita lihat angkanya per kemarin begitu ya, sudah lebih dari 10,5 juta orang di Amerika Serikat terinfeksi virus mematikan ini dengan korban meninggal ini sudah sangat banyak sekali begitu ya, 242.000 orang. Namun kebijakan-kebijakan untuk mengurangi jumlah orang terinfeksi inilah yang diajukan oleh Fauci yang kemudian ditolak oleh Trump dan membuat Trump berang hingga ingin memecat Fauci. Namun kita ketahui Trump kalah pada Pilpres AS kemarin dan kontroversi-kontroversi yang dilakukan Trump saat ini bukan hanya memecat pejabat-pejabat tinggi di Amerika Serikat, tapi juga menggugat lawannya yaitu Joe Biden secara hukum. Setelah pemecatan pejabat-pejabat tinggi AS ini, apa saja yang dilakukan oleh Trump lagi untuk menimbulkan kontroversi? Kita lihat di slide berikutnya.
Ya, kita ketahui Presiden petahana Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang juga calon presiden dari Partai Republik ini tidak terima begitu ya akan kekalahannya dan meluapkan kekesalannya di akun resmi Twitternya usai pesaingnya yaitu Joe Biden dari Demokrat mendapatkan suara elektoral yaitu terbanyak mencapai 290 suara. Dan Trump kita ketahui saat ini melalui akun resminya yaitu @RealDonaldTrump. Kalau Anda belum follow bisa di-follow begitu ya. Ini memang seringkali meluapkan kekesalannya karena menurut Trump begitu ya berlaku berbagai macam kecurangan di Pilpres AS kali ini. Bahkan Trump mengatakan, kita akan bacakan bersama salah satu tweetnya yang cukup kontroversial begitu ya. Joe Biden seharusnya tidak asal mengklaim jabatan presiden. Saya juga bisa membuat klaim itu dan proses hukum baru saja dimulai. Jadi bisa kita katakan di tengah Biden effect dan juga euforia dari kemenangan Biden begitu ya, ada ancaman berbagai macam gugatan dari pihak Donald Trump. Di mana Trump di sini juga mengatakan begitu ya, kalau kita lihat sudah menyiapkan dana yaitu sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan untuk gugatan hukum ini saja ini berada di kisaran 870 miliar rupiah hanya untuk menggugat pesaingnya yaitu Joe Biden. Jadi demikian kalau kita lihat begitu ya, ini adalah sejumlah kontroversi yang ditimbulkan oleh Trump kurang dari 70 hari ia menduduki posisi nomor 1 di Amerika Serikat. Pertanyaannya, akankah dalam waktu kurang 70 hari ini Donald Trump akan kembali membuat kontroversi lainnya? Semoga saja tidak. Kita nantikan bersama.